Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Sehat ya Mas? Alhamdulillah wa syukurillah. Berkat doa sampean Mbak. Amin. Enggak Mas, sebenarnya aku kan dulu udah pernah telepon juga ya, curhat nanya-nanya kayak gitu. Terus? Cuma sekarang aku pengen nanya ini loh Mas. Mas Sandro itu kalau misalkan aku pengen kerja ke Makau itu apa bisa bantu ya Mas? Bantunya gimana ini? Agentnya gitu loh Mas, kayak misalkan aku kayak udahlah aku kerja di Makau aja, tapi aku kan kalau ke Makau nggak tahu harus kemana, agentnya di mana, ke siapa gitu. Nggak ada yang kenal gitu. Kan oke, kalau sampean mau dibantu agent ya langsung tak arahin ke agentnya. Tapi agentnya di Hong Kong. Tapi ya kayak gitu, kalau sampean dibantu sama agent kan mesti potongan. Iya. Gitu kan ya, biaya makelar kalau biaya calo itu kan pasti ada ya. Kan kayak gitu. Nah, biasanya potongannya macam-macam, ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Kalau sampean punya uang ya bisa dibayar cash. Nah, kalau di YouTube saya itu sebenarnya sudah saya bikinin, ada. Jadi sudah saya bikinin, sudah ada. Jadi sampean boleh WA langsung sama bosnya, sama yang ngasih kerjaan. Jadi inbox, sampean buka Facebook. Sampean buka Facebook, ya kan? Buka Facebook Makau Domestic Helper, ada 2 itu nanti. Nah, setiap status ya, makanya kan sampean nonton kontenku Mbak. Sampean kalau nggak nonton kontenku nggak punya pandangan gitu loh. Nanti aku buka lagi. Ya, dilihatin yang proses ke Makau strateginya. Kalau sampean cuman pasrah bongkoan wis sakarepmu ngene-ngene, engko nek enek potongan kena potongane larang, yo kitanya dipaido. Ngarahin ke orang yang potongannya gede. Nah, itu kan ya serba salah. Wis tak duduhi carane gratis. Carane supaya gak ruwet nang kono karo agent sopo, tak duduhi, tak kasih tahu Facebook, ya nggak mau nyari kan kayak gitu nggak mau nonton, nggak mau ngeliat, nggak mau belajar, kan itu yang menjadi saya itu agak sedikit susah, repot gitu loh Mbak. Nggak bisa orang kita berjuang di luar ini terus njaluk didulang mangane, itu kan ya agak susah. Nah, sampean tak arahin ke agentku ya, tapi kalau enek potongannya dan segalanya, omongan di belakang saya udah nggak ngurus gitu loh. Karena itu permintaan sendiri, makanya saya juga sekalian saya konten buat kalian semuanya. Aku tuh udah menyajikan menu menurutku sajiannya sudah enak. Tapi kalau kalian masih telepon lagi, masih nanya lagi, nggak apa-apa. Saya tetap akan angkat. Duh, nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak cuman sampean, Mbak. Di Hong Kong ini teman-teman itu kalau disuruh mikir itu nggak mau. Gitu loh. Disuruh mikir itu nggak mau. Lah kalau disuruh mikir nggak mau, terus langsung jadi jeret enak, ya jatuhnya kayak gini. Nggak apa-apa, kayak sampean bingung kemana. Sampean tahu nomor saya dari mana, saya tanya? Kalau dulu kan aku pernah nelpon Mas Sandro juga tahun lalu itu. Nah, curhat masalah yang apa gitu. Cuma kan aku belum pernah karena aku nggak punya masalah tentang kerja di Makau. Nanti kalau ada masalah gimana gitu kan. Karena aku nggak ada kepikiran ke sana. Jadi memang kontennya nggak aku lihat Jadi memang pas sekarang itu ada keinginan, aduh aku takutnya begini ya, aku takutnya begitu, kayaknya aku daripada pulang Indo harus ke Makau. Aku punya pikiran, tapi cara ke Makau tuh gimana, siapa yang aku harus hubungi, ya aku ingat Mas Sandro gitu loh. Jadi nggak inget kontennya, inget manusianya berarti. Ya, ini loh, nah ini yang nggak apa-apa. Ini yang sekali lagi saya juga ngomong, terkadang seseorang itu hanya butuh pada saat dia itu memang punya masalah. Jadi
Jadi sampean memang benar-benar. jujurnya seperti itu gitu. Nah, enggak apa-apa. Aku tidak akan marah. Aku juga tidak akan membenci dengan siapapun yang mode dan tipenya seperti itu, enggak apa-apa. Tapi kalau sampean taunya saya dari konten, ya mungkin dicek kontennya Mas Sandro ada enggak yang ke Makau. Nah, jadinya kan sebelum sebelum sampean itu kena masalah itu sampean sudah punya senjata. Jadi saya itu udah menyiapkan banyak senjata pengetahuan buat teman-teman gitu loh. Nah, tapi ya dasarnya teman-teman, sekali lagi aku nggak pernah ada masalah dengan itu kok, ya aku nggak nonton. Giliran nanti punya masalah nanti gampang telepon aja lah. Nah, nggak apa-apa. Ya tetap akan saya jelasin dan akan saya kontenin, nggak ada masalah gitu loh. Mau 100 orang ya saya akan jawab, saya akan kontenin. Jadi pekerjaan di Makau itu yang pertama kalau sampean pasrah bongkoan ya ke agent, kita arahin ke agent. Nah, agentnya bawa sampean ke Makau. Nah, pastinya karena agent itu otomatis berhubungan dengan agent yang di Makau, ya kamu tak bawain anak, nanti kamu kasih, kan kayak gitu. Nah, karena harus ada memberi orang yang ngasih anak, otomatis kan ya itu namanya kan maklar dan calo, udah dianterin dapat job ya sampean disuruh bayar potongan. Nah, itu nyugihno agent. Nah, tapi kalau sampean mau belajar tonton konten saya udah share grup domestic helper. Nah, di statusnya itu banyak pekerjaan. Nah, sampean tinggal inbox. Setelah inbox minta nomor WA atau sampean kasih nomor WA-nya. Kalau kamu tertarik dengan saya, pengalamanku ini silahkan hubungi saya. Nah, sebelum sampean berangkat ke Makau itu udah start duluan. Udah tektokan dulu sama yang ngasih kerjaan, majikannya yang ada di sana. Lah kalau sudah ada tektokan janjiannya hari apa, seperti apa, sampai libur hari apa, ketemu dulu kan enak. Jadi tanpa calo, tanpa maklar, bisa jadi sampai cuma dikenain biaya proses misalnya cuma 500 M mop atau 1000 mop, kan keuntungan buat sampean. Nah, itu keuntungan bagi orang-orang yang mengetahui informasi. Begitu Mbak E. Makanya saya di konten saya itu saya kasih informasi. Konten saya itu syarat dengan informasi, sangat banyak menurut saya dengan informasi. Tapi tinggal teman-teman ini mau nggak mengkonsumsi informasi itu, gitu loh. Atau mungkin yang ditontonin cuman TikTok, orang juga joget, atau yang ditontonin cuman orang-orang yang utang, orang-orang yang kena masalah, orang-orang yang ruwet. Nah, yang ditontonin informasi atau itu kembali lagi ke diri sampean. Saya juga sudah sajikan. Ini yang malah mau terbaru, saya bikin infonya ini adalah kerja di company, kerja di perusahaan. Jadi yang gajinya udah sampai 8.000, 9.000 mop. Jadi Makau Patakas. Jadi udah naik ke level berikutnya. Jadi harapan saya itu penonton konten saya itu dia semakin levelnya bisa naik, punya pandangan, punya gambaran. Gitu loh. Iya, maksud gitu. Kalau sampean dulu pernah curhat dan sekarang sampean tanya lagi, ya kan nggak apa-apa, ya tak jawab. Berarti tidak ada perubahan di dalam diri sampean. Stuck gitu. Iya, karena kan dulu mikirnya, oh aku kerja lagi enak, baik-baik aja, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi sekarang tuh kayak model, aku udah mulai basah dalam masalah, takutnya tambah basah gitu, takutnya gitu. Terus aku nggak mau pulang Indo, maka aku berpikir ya udah kalau daripada pulang Indo takutnya gitu ya. Belum terjadi sih masalahnya, ancang-ancang aja gitu. Terus aku bilang aku harus ke Makau, harus punya ilmunya dulu. Oh, aku ingat Mas Sandro dulu pernah ini ke Makau, aku jadi telepon Mas Sandro lagi. Oh ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, jadi saya juga nggak selalu menawarkan bahwa konten saya itu pasti bagus, nggak. Tapi bagi saya membuat konten ini untuk membuat teman-teman itu jadi lebih punya cara berpikir gitu. Karena saya berfokus kepada cara berpikir, bukan fokus kepada persoalan atau masalah. Fokusnya dengan masalah ini itu kita gimana, dengan masalah seperti itu kita gimana. Jadi cara berpikirnya
Yang coba orang-orang yang nonton konten saya pastinya, saya make sure dan saya pastikan dia akan lebih bisa melihat situasi dan keadaan dan harus bagaimana dan seperti apa. Tapi kalau di ujung-ujungnya, wah aku bingung galau ya wis tak telepon aja. Nah ya sudah, itu kan wis keputusan terakhir. Ya nggak apa-apa kan. Berarti nanti aku cek di YouTube Hong Kong Macau apa tadi Mas? Domestic helper Hong Kong Macau ya? Ya, jadi grupnya itu domestic helper di Macau. Nah itu sampean cek gitu loh. Oke, Mas. Oke. Sampean lihat di situ kalau udah kebuka ada 2 soalnya. Nah, yang pertama Macau domestic helper. Nah, yang satu Macau domestic helper atau garis miring company job hiring. Jadi ada 2 itu. Nah, kalau sampai mau dapat pengetahuan lagi ada 3, tapi yang ketiga itu web. Nah, web itu lebih rumit lagi, tapi pekerjaannya di situ nyata dan langsung di kantornya, bukan lewat calo sama agent. Nah, itu level itu yang baru mau saya bikin nanti kontennya. Tak persiapkan dulu, tak tanya dulu gitu loh. Jadi biar setiap anak-anak itu sebelum memutuskan untuk ke sana itu bawa senjata dulu gitu loh. Bawa pengetahuan dulu. Bawa pemahaman dulu. Makasih Mas. Bawa uang aja nggak cukup. Informasinya. Bawa uang aja nggak cukup, tapi pengetahuan. Nggak punya uang, punya pengetahuan masih bisa. Kan gitu ceritanya. Iya, makasih loh Mas Andro ya. Siap. Aku on the way Facebook ya. Oke, ya, wes semangat berburu. Makasih ya Mas Andro. Sehat selalu. Semangat. Tetap. Oke. Makasih Mas Andro. Oke, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya pada mau bercetat ke Macau. Ya, ini juga sudah dilakukan oleh KJRI dan pemerintah Indonesia, khususnya Menaker ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu juga mereka sudah mulai ke Macau karena sudah tidak bisa dipungkiri di Macau itu ada 39.000. Mereka hitungan dari KJRI itu ada hampir 39.000. Kalau mungkin sudah 39.000 jiwa orang Indonesia yang ada di Hong Kong itu yang terdata. Nah, mau nggak mau pemerintah harus mulai berpikir gitu loh. Nah, kalau sudah mulai berpikir pemerintah, maka untuk memudahkan kalian semuanya, maka dibikinlah hubungan nanti PT sama agent. Nah, kalau sudah PT sama agent, balik lagi ke potongan. Ya, sekali lagi. Nah, kenapa potongan itu harus ada? Sebenarnya kalian bekerja di luar negeri apapun ya, kecuali bidang domestic helper ya. Kalau bukan domestic helper, kerja di Macau saya bilang itu anggap aja juga profesional lah artinya. Jadi itu sebenarnya tidak perlu membayar. Cuman karena pengetahuan kita yang kurang gitu. Akhirnya kita menyerahkan ke negara. Jadi proses itu yang seharusnya bisa kita lakukan sendiri, tapi pada kenyataannya kita sendiri malas berpikir. Dan pemerintah pun juga mau ngambil posisi, ngambil keadaan, tujuannya katanya dia juga melindungi, tapi melindungi melalui siapa? Para agensi. Nah, agensi kan ngambil fee, namanya swasta pasti ngambil fee. Bagaimana caranya kita itu bekerja? Mumpung sekarang saya juga sekalian memberikan informasi ya bahwa ketika di Macau itu ada 2 grup domestic helper for Macau. Jadi kalian cek di Facebook itu ada domestic helper company job hiring, ada Macau domestic helper, ada 2, ini akumulasi. Nah, kalau kalian sudah baca itu, kalian lihat statusnya, kalian langsung bisa ketemu dengan pemberi kerja, majikannya. Nah, itu yang shortcut. Cuman kembali lagi, ya kan, sekali lagi, saya nggak ngerti, informasi ini sangat minim, makanya saya berkonten. Kalau saya percaya diri bahwa informasi yang saya berikan itu adalah konten saya adalah informasi, bukan gosip, bukan nyala-nyalai orang. Informasi, pure menurut saya informasi bagi saya. Tinggal informasi itu kalian mau serap. Informasi itu kan banyak sekali. Ya kalau kalian hanya mencari sesuatu yang sensasional, yang ribut, yang berantem,
yang temennya ketangkep. Hal-hal seperti itu, bad news is good news. Makanya di konten saya tetap masih berjuang ingin membuat konten di mana itu syarat dan penuh dengan sebuah informasi dan cara berpikir. Bagaimana kita menanggapi sebuah permasalahan ataupun persoalan dan mempersiapkan diri. Permasalahan-persoalan itu kalau menimpa diri kita harus kayak gimana. Itu saja, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.